Wen, Lala tuh bilang sama ibu, katanya Mbak Wen tuh benci sekali sama ibu. Sampai katanya Mbak Wen tuh ada bilang, katanya ndak mau ngakui bahwa ibu ini ibumu. Gitu. Bunyinya Lala gini, Mbak Wen tuh benci sama ibu, makanya Mbak Wen itu ndak mau ngaku bahwa ibu ini ibunya Mbak Wen. Kayak gitu Lala bilang gitu. Ibu dengar kayak gitu, oh ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Wenti ndak ngakuin ibu. Ndak ngakuin ibu nih ibumu. Gitu. Ndak apa-apa. Ya. Karena mungkin ndak ngakuin ibu nih ibunya Wenti. Mungkin Wenti merasa terlahir dari rahim sapi. Bukan dari rahim ibu ini gitu loh. Jadi ya wajar aja mungkin Wenti. Karena waktu lahir kan ndak tahu kan terlahir dari mana. Jadi ya mungkin Wenti merasa terlahir dari sapi atau apa gitu ya. Jadi makanya Wenti bisa ngomong gitu sama Lala, bisa ngatakan bahwa ndak mau ngakuin ibu ini sebagai ibunya. Ya, ndak apa-apa. Terus kenapa sampai terucap kayak gitu dari Lala? Berawal dari ibu pagi-pagi beresin sampah. Nah, ibu itu menemukan menemukan nih ibu share ya. Nah, ibu menemukan kue sama minuman di gelas plastik itu setengah, hanya diminum sedikit. Nah, ini gambar kuenya, ya. Jadi, kita kan tahu semua, kita dalam keadaan kesulitan keuangan, ya. Kenapa ibu sampai sulit keuangan? Ibu tuh banyak utang. Gaji ibu aja dipotong untuk bayar utang, itu ndak nutup. Ayah tuh tahu, ya. Jadi, untung ibu punya remon sama punya serdos. Tapi remon sama serdos pun untuk makan 1 bulan itu, untuk kebutuhan hidup 1 bulan itu tidak cukup 5 juta. Nanti boleh tanya ayah, kok dirinci-rinci berapa listrik, berapa ini. Jadi yang utang yang 4 juta, yang 4 juta lebih itu hampir 5 juta itu yang dipotong gaji dari penghasilan. Yang di luar itu ada utang ibu. Seperti utang rumahnya Piki yang di sana Pal. Itu kan tidak dipotong bank. Karena namanya Piki, tapi ibu transfer ke rekening BTN, transfer rekening BTN, ya. Nah, dan lagi, Vicky itu kan gajinya berapa sih? Sering anu 1 juta lebih lah, ndak nyampe. Kadang 1,5 juta, kadang 1,2 juta. Sampai mana duit segitu? Harus menafkahi istri, 2 anak, kebutuhan anu si Zevan itu pampasnya. Terus macam-macam dia menikahi Sinta tentu saja harus bertanggung jawab sama anaknya, anaknya Sinta, ya. Dan Sinta juga kan nitipkan anaknya ke orang tuanya. Ya mungkin Sinta itu ngasih orang tuanya ya enggak apa-apa karena dia kan orang tuanya direpotkan sama Sinta ngasuh 2 cucunya. Jadi ibu berpikir, ibu tuh kasihan. Jadi ibu tiap bulan bantu Vicky, bantu rumah tangganya Vicky. Ayah tuh tahu berapa sih ibu bantu. Itu pun tidak nutup kebutuhan mereka yang begitu besar. Karena Sinta sendiri punya utang bank. Utang bank mobil itu masih 3 tahun lagi, Bu tanya. Sinta tuh hanya mengharapkan tunjangan kespek. Nah, kespek itu kan tahu sendiri di Pemda itu tidak lancar. Nah, ibu tuh kan bantu. Makanya sekarang ibu harus berbagi-bagi. Ya, utang bank, ayah juga punya utang bank. Ibu juga punya utang bank. Tahu sendiri kan utang bank itu apa. Ya, menikahnya Piga aja 2 kali nikah. Nah, itu. Jadi orang tua ini berusaha ya.
berusaha bagaimana supaya anak ini bisa hidup layak. Nah, sampai ibu tuh makan apa adanya. Makan tuh apa adanya ibu. Tiap bulan ibu transfer ke Lala 1 juta. Nah, ayah juga ngasih. Di luar itu kadang Lala minta ibu kasih. Ya, terus ibu kepepet benar. Nggak bisa ya, nggak bisa transfer karena ibu kesulitan keuangan. Ibu sampai cari upahan, ngetik skripsi, buat skripsi mahasiswa. Uangnya ndak ibu ambil, langsung ibu kasih rekeningnya Lala ke orang anu yang minta, yang itu, yang minta buatin skripsi. Nah, dari orang yang membuat, yang minta buatin skripsi itu, uangnya ditransfer langsung ke rekening Lala. Ya, dibela-belain, ibu kurang tidur. Kerjaan banyak, ibu kurang tidur. Saking ibu mau ngasih uang untuk Lala, ibu ndak punya. Akhirnya ibu cari upahan supaya masih ada uang yang dimasuk ke rekening Lala. Tuh, gimana perjuangan seorang ibu kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Nah, ibu karena mendapatkan kue ini di tong sampah. Nah, ini di tong sampahnya Lala. Maka begitu Lala balik, ibu tak tegur Lala, "Lah, kau tuh lah, janganlah berfoya-foya. Kau tuh makan, beli kue, ndak dimakan, dibuang-buang. Tengok tuh di tong sampah tuh. Itu kue tuh ndak dimakan. Kalau ndak dimakan kenapa dibeli? Gitu gak minuman coklat. Ndak diminum kenapa dibeli? Lalu Lala seperti biasa. Mencak-mencak. Pekek-pekek teriak-teriak marah-marah sama ibu. Ibu ingatkan. Lah ingat ya lah. Ibu ngomongnya lebih rendah dari kamu. Nadanya lebih rendah. Kamu nadanya tinggi. Kau ndak takut lah. Ini ibumu loh. Yang melahirkan kamu. Kau nadanya kayak gitu ndak takut. Lagi kok ndak malu sama anak kos. Anak kos tuh dengar. Makin teriak-teriak dia. Kayaknya Lala tuh sengaja merasa bangga kalau anak kos dengar. Atau mungkin Lala merasa, dengan anak kos dengar kan ibu jadi jerak, ibu jadi trauma, ibu jadi takut negurkan Lala. Tapi ndak bisa gitu. Dalam agama ndak boleh sampai orang tua tuh takut menegur anak tuh ndak boleh. Kalau sampai orang tua seorang ibu takut negur anak, nasihati anak yang ndak benar, itu anak yang akan berdosa. Berdosa membuat anak tuh jadi takut sama, membuat ibunya takut sama anaknya. Itu berdosa. Jadi karena kesulitan keuangan kita harus hidup berhemat, ibu tegurkanlah itu. Ini kuenya nih. Nih, ibu sempat foto. Nggak terima Lala marah-marah. Bentak-bentak, teriak-teriak. Nyaringnya luar biasa. Nyaring sekali. Kemudian akhirnya ibu bilangin, "Lah, kamu tuh nggak sadar ke kau? Ini ibumu yang melahirkan kamu. Kok teriak-teriak gitu?" Nggak didengar. Makin terus makin kuat teriaknya. Ibu ya mungkin satu kata, Lala bisa 10 kata. Jadi nasihat ibu sama sekali sebutik pun nggak didengar. Ditabrak semua dengan anu omongannya Lala tuh. Tabrak semua. Nggak tahu Lala nyontoh siapa. Mungkin nyontoh ayah kali. Ayah kan begitu. Kalau ibu jelaskan, ayah nabrak terus. Nggak usahlah nyontoh yang jelek. Nggak boleh. Kalau ayah, ibu kelahi sama ayah. Nggak ada durhakannya. Tapi karena ibu posisi sama, ibu pencari nafkah. Ibu ambil alih tanggung jawab ayah mencari nafkah. Menghidupi kalian semua, menghidupi anak-anak. Nah, seharusnya tanggung jawab itu ada di pundak ayah. Tapi ibu ambil alih semuanya. Lala tuh nggak pantas meniru ayah. Karena ayah itu, ya, kalau Lala tuh anak, statusnya tuh anak yang dilahirkan, yang betapa beratnya ibu mengandung Lala. Bahkan mau melahirkan Lala, ibu trauma ketakutan karena melahirkan Wenti sama Piki. Ibu hampir mati juga. 4 hari ibu merasakan penderitaan mau melahirkan. Maka ibu trauma melahirkan Lala. Kemudian setelah lahiran, ibu menyusui. Udah menyusui, ibu tidak cukup sampai segitu sebagai seorang ibu. Ibu menafkahi kalian.
ya, ibu nafkahi kalian. Nah, ibu tuh bilang sama Lala, lah, ibu punya anak 3, Mbak Wen sama Mas Piki tidak pernah membentak-bentak ibu seluar biasa ini seperti Lala. Tidak pernah Mbak Wen sama Mas Piki itu bentak-bentak ibu. Itulah dengan ibu ngomong gitu, lalu Lala tak keluar ngomong gini. Ibu nih tidak tahu Mbak Wen tuh benci sekali sama ibu. Mbak Wen tuh benci sekali. Makanya Mbak Wen tuh tidak mau ngakuin ibunya, ibu ini ibunya Mbak Wen. Oh iya, ngomong kayak gitu. Iya, Mbak Wen tuh tidak mau ngakuin. Oh luar biasa ya Wen. Kalau memang benar omongan Lala, luar biasa Wenti. Tidak mengakui ibu ibumu. Tidak apa-apa. Ibu tuh tidak paten Wen. Tidak paten ibu tidak diaku Wenti. Tidak apa-apa. Pantas aja selama ini Wenti nih hanya peduli sama ayah. Ya tidak apa-apa. Asal Wenti tahu ya. Ibu, kalaupun nanti ibu sampai tua, ya ibu Allah ambil nanti. Tapi setelah ibu tua, insya Allah ibu tidak akan ngerepoti Wenti. Tidak ngerepoti kalian. Ibu udah daftar, ya ibu udah ini ya akan eh, apa? Ibu akan ke panti asuhan, panti jompo, ya. Dan panti jompo itu nanti ibu akan tunjukkan ke kalian mana link panti jomponya. Ibu download udah link panti jompo. Screenshotan ibu nanti ibu tunjukin ke kalian. Hmm, mana ya? Supaya kalian tuh jangan kelewatan lah sama ibu nih ya. Jangan kelewat-lewat lah sama ibu. Ibu rasanya belum pernah berhutang budi sama kalian. Ya, karena ibu tidak dilahirkan oleh kalian. Ibu belum pernah dikandung di rahim kalian. Ibu belum pernah dilahirkan oleh kalian dan tidak akan pernah dilahirkan oleh kalian. Dan ibu juga tidak pernah minum air susu kalian. Ya, jadi janganlah kalian kelewat-lewat sama ibu. Ibu sih tidak apa-apa, tidak diaku Wenti sebagai ibunya. Tidak ada ruginya ibu, tidak diaku Wenti. Tidak ada ruginya. Nah ini, lihat nih. Ibu, insya Allah ya, udah punya rencana. Ibu udah ke sana, ke Panti Asuhan Catur Dharma Yatim Pepabri. Kenapa ibu sampai ke sini? Karena waktu itu ibu ada jenguk temannya Eyang yang istri pejabat, tapi masuk ke Panti Asuhan ini karena dia tidak punya anak, ya, punya anak angkat 1 perempuan tapi kena COVID waktu zamannya COVID itu meninggal. Jadi anak angkatnya pun udah meninggal dan menantu angkatnya itu menikah lagi. Jadi dia tinggal di panti jompo. Ini ya yang membuat ibu jadi akhirnya sampai ke sini ya. Kalau mereka ke panti jompo wajar karena tidak punya anak. Kalau ibu nanti mau ke panti jompo ini, kalian tidak ngaku tidak apa-apa. Kalian tidak usah ngurus ibu. Ibu akan ke panti jompo. Kalau ibu masih bisa ngurus diri sendiri, ibu punya gaji ya Wenti. Insya Allah sampai pensiun ibu punya gaji. Maka setelah pensiun ibu tidak mau ambil hutang. Cukuplah ibu terlilit hutang karena demi anak-anak. Demi untuk masa depan anak-anak ibu terlilit hutang. Ya, ibu ngambil rumah untuk Wenti. Ibu ngambil rumah untuk Vicky. Ya, terus segala macam bikin kios dan sebagainya. Itu semua demi anak-anak. Sehingga ibu terlilit utang. Tengok Bude Upik. Apa ada Bude Upik ninggalkan harta untuk anaknya? Tidak ada dia belikan rumah seperti ibu. Karena saking sayangnya ibu sama kalian sampai ibu rela punya hutang. Ya. Tapi kalau balasan Wenti seperti itu, tidak ngaku ibu sebagai ibunya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan kata Lala,
Ibu sekarang gitu sama anaknya. Nanti juga ujung-ujungnya minta diurus sama anak kalau udah tua. Kalau udah tua diurus sama anak, ya wajar sebenarnya. Karena kalian dari merocot keluar dari rahim ibu, yang ngurus tuh siapa? Yang ngurus kalian tuh siapa? Bahkan nafkahi, membiayai segala-galanya. Itu tuh ibu, orang tua. Kalau kalian ngurus tuh sebenarnya wajar, ya. Dan kalian tidak mungkin akan membelikan ibu rumah. Tidak mungkin kalian akan bisa mengganti air susu ibu yang kalian minum. Tidak mungkin kalian mampu ganti apa yang udah ibu keluarkan selama ini untuk kalian. Dan ibu pun tidak pernah minta ganti. Cuma omongan kalian tuh yang bilang, kalau omongan Wenti yang bilang katanya, Wenti tuh tidak akan ngaku ibu sebagai ibunya. Luar biasa. Kalau ini sampai ibu ceritakan ke orang, apakah pantas? Tuh ya. Jadi Wenti, gak usah khawatir tentang masa tua ibu. Kalaupun ibu ya masih dikasih umur panjang dibanding ayah, ibu dengan gaji ibu, ibu masih tinggal di rumah ini. Ini kan rumah ibu yang bangun juga. Warisan ayah dari orang tuanya tentu saja ibu punya hak sebagai istri. Jadi ibu tinggal di rumah ini. Dan ibu akan mencari orang yang bisa ngurus ibu. Ibu bisa gaji dengan uang ibu. Dengan gaji ibu, pensiunan ibu. Dan kalau memang tidak ada orang yang mau ngurus, ibu akan ke panti asuhan. Ini catur dharma yatim nih. Tinggal kalian kalau ibu sampai ke panti asuhan, malu ndak kalian dilihat orang? Oh, Bu Sal punya anak kandung, kok sampai tinggal di panti asuhan? Ndak apa-apa, ibu lebih suka tinggal di panti asuhan daripada ibu terpaksa harus tinggal sama kalian yang kalian benci sama ibu. Ibu takut kalau ibu tinggal sama anak-anak ibu, ya sekarang aja udah terkeluar omongan benci sama ibu dan tidak mengakui ibu sebagai ibunya. Bayangkan, bisa-bisa nanti ibu dibiarkan mati kaku, tidak ketahuan. Bisa-bisa ibu juga tidak dikasih makan sekedar bubur ataupun air putih. Ibu bisa-bisa kalau ikut kalian bisa mati kaku. Jadi bangkai tidak ketahuan. Karena kebencian kalian sama ibu. Gitu ya. Tidak tahu. Piki seperti apa ibu tidak tahu. Mudah-mudahan Piki tidak seperti kalian. Ibu punya anak. Dua perempuan kok kayak gini. Ya Allah. Jangan kalian tuh minta maaf bersujud di kaki ibu. Di telapak kaki ibu. Karena hanya mau ada niat sesuatu. Ada tujuan karena mau pergi umroh. Mau pergi haji. Mau pergi kemana. Jangan hanya seperti itu. Tapi setelah itu terlaksana semua, kalian sama ibu kelewatan gitu loh ya. Apalagi Lala. Lala, kamu nih belum meraih sukses. Ya, bahkan orang yang udah meraih sukses, kalau dia durhaka sama ibunya, sekejap Allah bolak-balikkan. Sekejap Allah bolak-balikkan keadaan. Kalau ibu tidak ridho, seorang ibu tidak ridho dan Allah pun tidak ridho. Apalagi kalau belum meraih sukses, jangan seperti itulah. Makanya tontonlah YouTube-YouTube cerita ulama ustadz yang mengatakan gimana sih kalau durhaka sama seorang ibu. Apa yang akan diperoleh lah. Jadi cerita maling kundang bukan hanya sekedar cerita. Banyak fakta di lapangan. Banyak pengakuan orang-orang yang sukses dan berhasil itu karena dia berbakti sama ibunya. Bahkan menyeboi ibunya, ngurus ibunya. Seorang ibu mampu ngurus 3 anak sampai besar-besar. Apakah kalian tidak mampu mengurus ibu yang seorang diri, 3 anak ngurus ibunya seorang diri? Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Dan ibu tidak mau juga dengan omongan Lala yang katanya Mbak Wen itu benci sekali sama ibu. Benci sekali sama ibu. Bahkan sampai dia ngakuin ibu sebagai ibunya.
Dengan keluar omongan begitu dari mulut Lala, sekarang ibu jadi trauma, ketakutan. Kalaupun memang nanti ibu sampai tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak ada yang ngurus ibu rencana mau cari pembantu untuk ngurus ibu. Ya, tapi kalau memang tidak ada orang, ibu tidak mau diurus kalian, ibu takut. Karena kalian benci sekali sama ibu takut. Ibu akan ke panti jompo, panti asuhan ini. Ibu udah tahu tempatnya, ya. Tempatnya nyaman, di sana banyak orang-orang tua dan bisa ngobrol kalau sore di depan teras ngobrol. Daripada ibu ikut kalian, sekarang aja kalian sangat benci ibu. Bisa-bisa ibu dibunuh sama kalian secara pelan-pelan. Walaupun bunuhnya tidak langsung, bisa jadi ibu mungkin tidak mampu jalan dibiarkan, sehingga ibu jatuh terpleset, itu udah ada di bayangan ibu. Atau mungkin ibu sakit dibiarkan supaya ibu mati. Ah, itu kan namanya membunuh pelan-pelan gitu ya kan. Ibu tidak mau seperti itu. Dan Lala, ingat ya lah ya, introspeksi diri. Kamu terlalu bangga bahwa kamu tuh cerdas. Lah, di luaran sana, orang cerdas setinggi langit. Ya, cita-citanya tinggi setinggi langit. Bangga, yakin dengan kecerdasannya akan menjadi sukses. Di luaran sana lah, akhirnya mengalami kegagalan. Gagal, percuma punya otak cerdas. Tapi tidak jadi apa-apa. Itu karena apa? Karena durhaka sama ibunya. Jadi, Lala, lihatlah ibu nih. Ibu nih siapa sih? Ibu nih orang kampung. Orang miskin. Orang miskin ibu. Tapi seingat ibu, sampai setua ini, ibu tidak pernah ngajak ke lain mbah. Tidak pernah ibu bentak mbah. Tidak pernah. Apalagi bentak seperti Lala. Ibu tidak pernah bentak mbah. Ya, tapi alhamdulillah ya. Siapa nyangka, rasa tidak nyangka ibu sampai pada karir ibu yang tinggi seperti ini jadi dosen. Tidak pernah kebayang Lala. Jalan ibu menjadi dosen begitu lancar. Ya, 2 tahun ibu ngajar langsung fungsional. Setelah fungsional ibu lulus sertifikasi dosen. Yang sampai saat ini ada yang doktor aja tidak lulus-lulus. Kemudian ada yang sampai meninggal belum sertifikasi dosen. Ibu lancar semua itu. Padahal untuk lulus sertifikasi dosen itu sangat berat. Sampai akhirnya ibu jadi dosen. Bayangkan, itu bukan prestasi yang abal-abal, yang sederhana, yang remeh-temeh lah. Banyak orang yang lebih dulu dari ibu jadi dosen sampai sekarang masih asisten ahli. Dan ibu diangkat jadi dosen langsung lektor. Ibu merasa sekali betapa Allah sayang sama ibu. Lancar perjalanan ibu untuk menuju karir. Karena apa? Karena ibu tidak pernah membentak mbah. Tidak pernah ibu membentak mbah perempuan. Tidak pernah ibu ngomong kasar sama mbah perempuan. Tidak pernah. Itu pun begitu mbah meninggal. Ibu rasanya menangis, menyesal. Ibu menyesali. Ibu menyesal. Kenapa ibu menyesal? Karena ibu tidak bisa merawat mbah dengan baik. Karena ibu, kenapa ibu tidak bisa merawat? Karena ibu masih aktif jadi PNS. Ngajar, sibuk dengan ngurusi anak orang. Itu semua demi apa? Untuk dapatkan uang untuk kalian semua. Bukan untuk ibu. Ibu dapat apa sih? Perhiasan aja ibu tidak punya sampai detik ini. Ibu jual semuanya untuk anak. Ya, jadilah. Jangan katakan ibu pelit. Kalau ibu pelit sama ini, itu bukti transfer itu ada semua. Jangan katakan ibu pelit. Ibu tuh negurkan Lala. Makan, beli kue. Kenapa? Ibu ngelihat mubazir.
Mubazir, Lala itu beli kue. Kalau memang tidak dimakan, kenapa lah harus dibeli? Kenapa harus dibeli kue itu ya? Kue itu kalau memang tidak dimakan, tidak usah dibeli. Kan belinya pakai uang lah. Itu yang ibu kecewa sama Lala tuh karena itu. Bukan ibu tidak boleh. Bukan ibu tidak boleh Lala itu beli kue. Bukan. Kalau Lala beli dimakan dan habis, ibu tidak apa-apa, ibu senang. Masalahnya Lala tuh beli ini tidak dimakan, dibuang di tong sampah. Sementara kita ini kesulitan uang. Maksud ibu kalau Lala berhemat dari uang yang ibu kasih, ibu tenanglah dikit, ibu tinggal mikirkan Mas Piki. Ya, Lala bilang, ibu tuh mikirkan Mas Piki. Mas Piki tuh udah berumah tangga. Harusnya ibu tidak usah pikirkan lagi Mas Piki. Itu udah, Mas Piki udah tak rumah tangga, tidak boleh lagi dipikirkan. Tidak boleh gitu, Lala. Mas Piki itu laki-laki. Anak laki-laki ini, selagi dia belum bisa mandiri, menafkahi keluarganya, rumah tangganya. Orang tua itu kalau mampu, dia itu harus bantu, Lala. Jangankan anak sendiri. Orang lain pun kalau kesulitan harus dibantu. Ya, ibu begitu. Orang lain juga ibu bantu kalau ibu ada uang. Jadi Lala jangan iri sama Mas Piki karena ibu bantu Mas Piki. Mas Piki gajinya tak seberapa. Bahkan lebih besar uang bulanan Lala dibanding gaji Mas Piki. Yang Mas Piki harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Kebutuhan Zevan, Pampers itu besar. Kebutuhan Malika dan istri. Itu kewajiban Mas Piki menafkahi. Karena Mas Piki belum memiliki gaji yang cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ibu bantu. Nggak boleh lalak dengki kayak gitu ngomong gitu. Anak laki-laki kalau belum mandiri itu menjadi tanggungan orang tua lah. Beda kok anak perempuan. Kalau anak perempuan udah menikah tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya tak mampu tanggung jawab orang tua suaminya. Kayak gitu. Itu aturan dalam Islam seperti itu. Misalnya Mbak Wen, suami itu tanggung jawab suaminya. Suaminya tidak mampu, ya orang tuanya harus bantu. Kayak gitulah. Begitu juga Lala nanti kalau udah berumah tangga. Itu udah tanggung jawab suamimu. Ibu tidak punya tanggung jawab lagi. Makanya sebagai laki-laki itu tanggung jawabnya tuh berat. Maka karena tanggung jawabnya berat, warisan untuk anak laki-laki 2 kali lipat dari warisan perempuan. Karena kalian ibu bagi dapat rumah satu-satu. Maka Mas Piki ibu ambilkan lagi rumah yang di sana, di Kakap, di Pal. Sebenarnya ibu ndak perlu ngambilkan kalau Mas Piki ini kan tahu sendirilah. Mbak Sinta ndak mungkin serumah dengan ibu karena ada Malika. Ibu berusaha memahami, ya berusaha memahami. Walaupun awalnya kalian membenci sekali. Ndak setuju Mas Piki sama Sinta. Ya, ibu nerima Sinta dengan tulus rasa anak ibu. Kalau mereka kesulitan, hati ibu mana yang akan tega? Begitu juga dengan kalian. Lala tuh tidak boleh bilang gitu. Egois. Kalau Lala minta supaya hanya Lala yang diperhatikan. Bilang pelit. Ibu tidak pelit. Kalau ibu pelit sama ini, Lala ya, les SMA kelas 3. Les. Belasan juta. Sanggup ibu ngutang untuk kesuksesan Lala. Tapi apa yang terjadi Lala? Apa sukses? Tes apa lulus? Enggak kan? Ke teknik enggak lulus. Karena apa? Ibu ingat saat SMA, saat COVID itu, disuruh makan, Lala marah-marah, teriak-teriak banting nasi yang ada di piring. Apapun ibu marah sama anak tidak boleh
melawan ibunya. Kenapa ibu sama Lala banting piring? Karena ibu masukkan nasi dalam mulutnya. Karena mulutnya Lala tuh tidak mau diam. Teriak-teriak. Jadi ibu sumpal dengan nasi. Lala marah, Lala banting piring berderet-deret dengan nasinya. Makanya itu masih SMA Lala. Begitu, makanya seberat apapun, sebesar apapun perjuangan ibu. Lihatlah, Lala meraih gagal kan. Kemudian Lala pernah ya ngajak ribut sama ibu. Sampai Lala mau pergi, bilang, ibu mau ke Lala mati. Ibu mau ke Lala mati. Ibu ditekan, dipaksa dengan melotot-melotot supaya ibu jawab. Ibu ndak mau jawab. Ibu bilang terserah. Ibu hanya bilang terserah. Tapi apa yang terjadi? Baru keluar rumah, dapat informasi Lala nabrak mobil. Itu ingat gak Lala? Itu Lala habis marah-marah sama ibu. Barusan marah-marah sama ibu. Ibu udah ngalah masuk ke kamar. Lala kejar sampai ke kamar. Bayangkan ibu udah ngalah karena takut Lala durhaka sama ibu. Ibu masuk ke kamar, Lala kejar tuh. Sampai sambil marah-marah. Ibu mau ke Lala kecelakaan. Ibu mau ke Lala kecelakaan. Ibu ndak mau bilang ndak mau. Karena ibu ndak mau. Lala ibu kalah dari anak. Karena dalam Islam, ibu seorang orang tua ndak boleh kalah dari anak. Kalau sampai orang tua kalah dari anak, justru anak yang berdosa. Jadi ibu ndak punya jawaban lain. Ibu cuma bilang terserah. Ibu bilang terserah aja. Lala keluar dari rumah kecelakaan. Yang membuat sekarang bibirnya cacat kan. Keloid. Ada cacat di tangan. Itu Lala. Kemudian ibu nih mikir introspeksi. Katanya Lala pintar. Ibu pernah dimarah-marah sama ayah. Karena katanya ibu tidak memberikan apa ya. Semacam penghargaan. Tidak berikan support. Tidak berikan pujian. Lala itu cerdas, pintar. Tidak kasih pujian. Ibu dimarah. Ibu tidak perlu memuji di depan Lala. Karena memuji di depan anak itu jatuhnya itu riak kufur. Ya, ibu bersyukur dalam hati punya anak cerdas seperti Lala. Tapi lihatlah andalan kecerdasanmu. Kamu tes waktu mau setis, alami kegagalan. Oke lah itu. Tapi kan Lala bangga dengan kecerdasannya. Kemudian tes masuk kejaksaan. Sampai ke Jakarta. Ibu yakin Lala bisa lulus mendengar cerita-cerita Lala tuh. Tapi ngalami kegagalan. Padahal udah, kalau memang mau gagal harusnya di Jakarta udah gagal. Sampai ke Pontianak tes pun gagal. Maksud ibu introspeksi Lala, ada apa? Kok meraih kegagalan terus? Kenapa? Ya, coba introspeksi, flashback ke belakang. Apa yang pernah Lala lakukan sama ibu? Adakah Lala benar-benar tulus minta maaf sama ibu dan tidak mengulangi lagi, tidak menyakiti lagi perasaan ibu? Adakah seperti itu? Ya, lah. Ibu sering share video untuk nyadarkan Lala ceramah Ustadz bahwa anak yang durhaka sama ibunya itu neraka, akan ke neraka. Neraka itu bukan hanya neraka dunia akhirat, tapi neraka dunia. Arti neraka dunia biarpun bagaimana perjuangannya, hidupnya tetap susah, tidak bisa meraih sukses. Seperti itu kata Ustadz, bukan kata ibu. Nah, ibu share, tidak pernah ditonton. Kayak gitu. Oh gimana Lala? Ibu cuman kasihan sama Lala. Lala kok kenapa bangga sekali kalau ribut sama ibu, kalau ibu nasihati, pasti jatuhnya ribut. Setiap kali ibu nasihati jatuhnya ribut. Sampai jujur ya, ibu sampai takut mau nasihati Lala. Takut ibu nasihati Lala. Bukan karena takut nggak berani ngelawan Lala. Bukan. Ibu takut nasihatin Lala karena takut Lala melawan ibu lalu Lala durhaka. Tapi kalau ibu
diam. Ibu salah pula ya di hadapan Allah kalau ibu diamkan. Anak tidak benar kok dibiarkan. Salah pula ibu, ya kan? Jadi ibu nasihati. Ibu udah menduga nih, ngomong udah baik-baik. Ibu ngomong, kalau ngomong, ibu tahu pasti kalau ibu nasihati, pasti Lala akhirnya bentak-bentak ibu, marah-marah ibu, teriak-teriak, melotot-lotot. Makanya ibu pelan-pelan ngomongnya. Ternyata tetap aja sampai ribut besar, sampai ibu ingatkan, Bah. Ibu mengingatkan Lala, malulah sama anak kos, malulah. Nanti apa kata anak kos? Ih, anaknya ini kok melawan ibunya. Ibunya seorang dosen loh, tidak kurang-kurang lagi ibunya seorang dosen. Kok dibentak-bentak seperti itu, teriak-teriak. Anaknya macam apa sih? Anak kos tak pernah sama nanya ibuku, anak ibu yang bungsu itu ya, kayak apa sih, Bu? Saya tidak pernah lihat anak ibu. Mereka sampai nanya-nanya, mungkin penasaran. Karena hanya dengar suara Lala yang sering teriak-teriak, marah-marah sama ibu. Mereka penasaran. Ibu bilang ada, cuma jarang ada di rumah. Nggak pernah saya lihat anak ibu yang perempuan yang bungsu tuh, Bu. Kan katanya masih ada anak ibu yang belum menikah. Kayak gitu anakku sampai gitulah. Luar biasa. Iya anakku. Begitulah. Mudah-mudahan anak-anakku jadi anak yang soleh. Yang laki-laki yang perempuan jadi anak yang soleha. Ya, nanti jangan sampai kalau ibu udah ndak ada baru kalian menyesal. Lihat anaknya Marisa Haque. Itu menyesal sekali yang bungsu. Si bungsu sering melawan ibunya, Marisa Haque. Sekarang baru menyesal, menangis-nangis. Karena menyesal sekali. Kenapa? Ndak, apa ya, ndak menyayangi ibunya. Padahal seorang ibu tulus sayangnya. Sampai pernah waktu ibunya mau, apa ya, mau ngajak eh, podcast itu, anaknya si yang bungsu tuh bilang, lebay ah ibu nih lebay. Ngomong lebay aja, itu cuma ngomong lebay. Itu aja menyesal sekali dia setelah ibunya meninggal. Mudah-mudahan kalian tuh nanti tersadarkan ya. Ibu aja yang nggak pernah melawan Mbah setelah Mbah meninggal. Menyesal sekali karena ibu belum bisa berbakti sama Mbah. Kenapa ibu belum bisa berbakti? Karena ibu masih aktif. Andai ibu udah pensiun, Mbah masih, ibu dikasih kesempatan ngurus Mbah, mungkin ibu ndak akan, apa ya, ndak akan menyesal gitu. Ibu menyesal karena ibu ndak sempat ngurus orang tua. Wenti, banyak anak yang bilang, ya Allah berilah aku kesempatan ngurus orang tuaku, ngurus ibuku. Banyak anak yang berharap bisa mengurus ibunya ketika ibunya tua. Itu loh. Tapi kalian ibunya masih sehat ini aja membenci luar biasa. Wen, lihatlah. Kamu boleh bercermin sama Bu Upi. Bude Upi depan. Ketika ibu dulu beli mesin cuci, dia bilang, aku ndak mau Sal. Manjakan anak dengan membelikan mesin cuci. Kayak gitu. Ketika ibu belikan kalian rumah, dia ngomong, kalau aku ndak mau Sal, tinggalkan warisan untuk anak belikan rumah. Aku cukup ngasih ilmu. Ibu sampai bilang gini, Mbak Upi, saya juga ngasih ilmu untuk anak-anak, saya kuliahkan anak-anak. Ibu bilang gitu. Budi Upi kan bilang, sepenting aku yang penting ngasih ilmu, bekalkan ilmu untuk anak-anak. Dengan muliakan anak-anak. Aku ndak mau bekalkan harta untuk anak-anak. Dia mencibir ibu gitu, ngomong depan ibu langsung. Karena tahu ibu ini punya utang, ngambil rumah untuk anak-anak. Dia begitu. Maka maksud ibu, bersyukurlah kamu, kalian semua anak-anak ibu. Ibu masih memperhatikan kalian, tidak seperti Budi Upi depan yang masa bodoh. Ibu mikirkan kalian. Ibu mikirkan masa depan kalian. Ibu kalau ibu ndak ngambil rumah untuk kalian, ndak ngutang. Mungkin ibu bisa beli pakai mobil yang bagus, mobil yang mewah.
Tapi ibu lain berpikir gini, anak-anakku semuanya. Kalau ibu ndak ambilkan rumah untuk kalian sekarang saat ini, saat ibu beli di Gang Nur Hadi, mungkin rumah itu dibeli orang. Saat itu harganya 260 juta. Eh, 264. 400 juta ibu tawar ya. Ibu tawar aja dapat berapa ya? Hampir 300-an lah. Karena ibu ada uang muka 60 juta. Ibu ngasih uang muka 60 juta dari hasil jual rumah yang diayani. Yang pakai nama ibu juga itu diayani, ibu yang ngasur. Nah, pokoknya total rumah itu harganya 400 juta lebih di Nur Hadi. Ibu berpikir gini, kalau ibu ndak ambil rumah itu, ngutang bank. Kalian mau beli rumah, nunggukan kalian cukup rumah duitnya untuk beli rumah di dalam kota. Itu sampai kapan? Berapa puluh tahun ke depan baru punya uang sebesar 400 juta. Kalaupun akhirnya mampu mengumpulkan, udah ndak ada rumah di dalam kota lagi, ada yang di perbatasan. Buktinya sekarang mana ada perumahan di dalam kota ini yang murah. Gitu loh, yang bisa terjangkau gitu. Penti aja ngambil rumah di desa sana, di desa Kapur. Ya kan? Kayak gitu. Jadi ibu nih mikirkan kalian. Tapi ternyata kalian tidak bisa bersyukur dengan perjuangan ibu. Tidak bisa bersyukur. Janganlah anak-anakku kufur nikmat ya. Ingat apapun yang ibu perjuangkan ini. Itu hanya perantara. Sesungguhnya itu semua dari Allah. Ingat ya, di surat Ar-Rahman ada. Kalau tidak salah ayatnya gini. Robi ayi alai robikum watu kajiban. Ya, jadi itu nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Nikmat dari Allah mana lagi yang akan kalian dustakan? Itu sesungguhnya dari Allah perantara ibu, perjuangan ibu. Kalau ibu mau, kalau Allah tidak kasih rezeki buat ibu tidak bisa kasih kalian. Karena Allah kasih rezeki buat ibu. Kalau ibu seperti Bude Upi, macam mana? Tapi Alhamdulillah Bude Upi itu sekeras itu. Keras Bude Upi. Adi itu yang sekeras gitu, tunduk di hadapan Bude Upi. Tunduk. Kenapa ibu sekarang kok susah mendidik kalian? Kalian jadi anak yang pelawan sama ibunya. Kenapa? Karena ada ayah yang nggak ngerti mendidik anak dan ayah selalu menjadi pahlawan di hadapan kalian ketika ibu sedang menasihati kalian, sedang mendidik kalian. Lihatlah orang-orang yang jadi ibu, orang tua tunggal, ibu-ibu yang jadi orang tua tunggal, rata-rata berhasil mendidik anak. Bude Upik berhasil didik anak. Tante Halimah berhasil didik anak. Dan cari lagi orang-orang yang orang tua tunggal seorang ibu ya itu berhasil didik anak dan tidak kawin lagi. Beda dengan seorang ayah, kalau ditinggal istri pasti kawin lagi. Lihat aja tuh depan gang tuh Pak Eko, istrinya meninggal dia kawin lagi. Rumah warisan istrinya malah ditempel mau dijual tuh, diomongan dijual. Tapi kok seorang ibu ndak sampai segitu, ndak, tetap hidupnya untuk anak. Itulah. Jadi bukan ibu nak bangkit-bangkit ya. Apa yang udah berikan. Tapi ini untuk mengingatkan kalian. Inilah perjuangan seorang ibu yang kalian benci. Yang kalian tidak ngaku bahwa ibu ini adalah ibumu. Kalian seorang perempuan anak-anakku. Yang yang luar biasa. Sikap perilakunya sama ibu. Kelakuannya sama ibu. Kalian perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus anak-anakmu. Apa Wenti yang udah ngalami itu semua tidak dijadikan pelajaran? Apa Wenti akan berpikir itu adalah apa merupakan hukum alam? Betul itu hukum alam. Tapi apakah Allah mengajarkan kalian untuk durhaka sama ibunya? Kan enggak. Lihatlah.
Bacalah Al-Quran, ngaji kalian. Ngaji, baca tafsirnya. Cuman ibu lupa bahwa kalian jangankan membentak ibunya. Bilang ah aja ketika ibunya ngomong. Itu udah dosa besar. Tidak akan dapatkan surga. Jangan kalian berpikir Wenti udah menikah. Itu surga di bawah telapak kaki suami. Jangan kau berpikir gitu sehingga kamu bisa semena-mena sama ibunya. Pintu surga bagi perempuan itu ada 7, Wenti. Salah satunya adalah surga di bawah telapak kaki suami. Dan pintu utama yang masuk ke surga itu adalah ridho seorang ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga dunia dan akhirat. Karena tidak terputus kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Beda dengan suami. Surga di bawah telapak kaki suami kalau bercerai dari suami. Tak kau dapatkan lagi surganya suaminya. Tak dapat lagi surga suaminya. Tapi kalau surga seorang ibu tak terputus. Ya, Wenti nih, jangan dicandu oleh Danang. Bahwa setelah jadi istri surga itu di bawah telapak kaki suami. Bukan di bawah telapak kaki ibu. Itu jangan berpikir seperti itu. Salah. Pintu surga tuh ada 7. Ya, yang utama karena surga berbakti sama ibunya. Dan salah satunya surga karena berbakti pada suami. Ingat itu. Ini kata Ustadz. Maka banyak-banyaklah belajar tentang agama. Ya, jadi itulah pesan ibu. Ini akan ibu bikin YouTube. Nanti ibu kasih linknya untuk kalian. Kalau ibu panjang umur. Mudah-mudahan ibu panjang umur. Ibu pengen menikmati masa pensiun ibu. Ibu pengen pergi haji. Ibu pengen pergi umroh. Ya. Nah, jadi kalau inilah pesan ibu. Kalian. Ibu sekarang ya. Rasa menyesal. Tidak bisa berbakti sama mbah. Maka ibu selalu doakan tidak putus. Ibu doakan tidak putus. Ibu doakan mbah laki perempuan. Ya, bahkan mbah dari pihak ayah ibu doakan. Tak pernah putus ibu doakan. Bahkan besan ibu Sustiani Hartanti binti Suherno. Ibu doakan. Orang-orang yang karenanya itu mengalir rezekinya sampai sekarang ke anak-anak ibu. Ibu doakan. Kenapa ibu doakan? Besan ibu Sustiani Hartanti binti Suherno. Karena dari rahim dialah lahir Danang. Dari Dananglah menafkahi kalian. Ibu doakan Mbah Sanrohidi sama Tuyem. Karena dari rahim Mbah Tuyem, dari perjuangan Mbah dari pihak ayah. Lahirlah ayah, yang dari ayah itulah ya sehingga bisa menafkahi kalian. Kalian dari Mbah itulah kalian dapat warisan. Warisan rumah nih sehingga kena dapat warisan rumah sehingga ibu bisa membeli rumah yang lain. Bayangkan kalau ibu tidak dapat warisan rumah dari mbah pihak ayah. Tentu ibu hanya bisa beli rumah untuk satu. Mungkin cukup satu aja. Seperti itu. Ya. Jadi kemudian kenapa ibu tuh tidak putus doakan mbah laki, mbah perempuan. Dari pihak ibu. Meskipun ibu tidak diurus masa kecilnya ibu dikasihin orang. Tapi ibu bersyukur ibu terlahir dari rahimnya mbah perempuan. Ya, bakti ibu harus apa namanya walaupun ibu kurang berbakti tapi ibu tidak pernah bentak-bentak maka jalan kesuksesan ibu lancar anak-anakku rasa di luar dugaan ibu selancar ini siapa sih ibu tapi ibu bisa selancar ini karir ibu bahkan ibu nyalip orang-orang lebih duluan berkarir jadi dosen banyak yang duluan jadi dosen masih asisten ahli dan ibu udah lektor itu aja kalau ibu ini tolong nanti
eh, apa kalian dengarkan ya, kan Ibu.